Pavilion Indonesia yang bertema Indonesia Endless Horizons resmi dibuka pada waktu setempat tanggal 21 Januari 2026 di sela penyelenggaraan Annual Meeting World Economic Forum atau WEF 2026 di Davos, Swiss. Peresmian tersebut dipimpin oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Perkasa Roslani. Pavilion ini diharapkan menjadi platform terpadu promosi investasi serta menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. 3, 2, 1, please welcome Indonesia Pavilion. Annual Meeting World Economic Forum atau WEF 2026 yang mengusung tema A Spirit of Dialogue digelar di Davos, Swiss pada tanggal 19 hingga 23 Januari 2026. Forum ini diikuti hampir 3.000 delegasi dari lebih dari 130 negara dan wilayah di dunia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM bersama Danantara Indonesia serta Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia turut berpartisipasi dalam forum ini guna memperkuat promosi investasi Indonesia serta menegaskan peran Indonesia sebagai mitra dialog strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada tanggal 21 Januari 2026, Pavilion Indonesia yang mengangkat tema Indonesia Endless Horizons resmi dibuka. Ini merupakan cerminan keseriusan Indonesia dalam menyampaikan narasi terpadu mengenai arah pembangunan dan promosi investasi nasional. Peresmian ini dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Wakil Tetap Indonesia di Swiss Sidarto Reza Suryodipuro, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Justru itu yang kita sampaikan mereka, karena tidak hanya mereka pada saat berinvestasi, kita juga ingin pada saat mereka berinvestasi di Indonesia itu ada transfer knowledge atau transfer teknologi. Contohnya saya juga tadi misalnya baru ketemu dengan Apple, mereka mau buka rencana lagi Apple Academy. Nah itu yang memang pemerintah Indonesia sudah propose dan mereka ingin memperluas lagi. Dan tadi kita bicara lagi dengan utusan langsung dari tim Cook ketemu dengan saya. Dan nanti akan dilanjutkan pertemuan ini di Indonesia di bulan Maret rencananya mereka datang. Jadi ya itu juga kita sampaikan bagaimana karena kita meyakini pertumbuhan kita ini akan menjadi pertumbuhan yang berkualitas dan bersambungan kalau orangnya, human capitalnya juga ikut terus tumbuh dan bersama-sama. Nah ini itu juga yang kita sampaikan dan responnya positif karena mereka ingin memastikan juga bahwa pada saat mereka company-nya, manufacturing-nya udah mulai, pool of talent-nya tuh ada, siap gitu, siap kerja, siap pakai. Nah itu juga, jadi kita punya kepentingan yang sama gitu. Yep. Apalagi perusahaan dengan berbasis AI, ya mereka menginginkan SDM-nya siap nggak gitu. Setiap tahunnya, Indonesia menyelenggarakan Indonesia Pavilion yang merupakan platform resmi Indonesia dalam rangkaian WEF dan berfungsi sebagai pusat promosi investasi, dialog kebijakan, dan kolaborasi strategis dengan komunitas global. Pavilion tahun ini dibangun melalui kerjasama Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Danantara Indonesia, dan Kadin Indonesia dengan menghadirkan konsep ekonomi dan budaya sekaligus memperkenalkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan potensi investasi berkelanjutan. Ini merupakan representasi terpadu Indonesia melalui sinergi antara pemerintah, pengelola aset negara, dunia usaha, dan mitra strategis nasional. Menurut informasi, desain Pavilion Indonesia 2026 turut melibatkan putra Presiden Prabowo Subianto, yakni Didit Prabowo. Pada World Economic Forum Davos 2026, Indonesia akan kembali menghadirkan pendekatan Indonesia Incorporate melalui sinergi pemerintah, pengelola aset negara, dan dunia usaha, membangun kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan global, serta mendorong investasi berkualitas yang berdampak langsung bagi perekonomian nasional. Menurut informasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato utama pada tanggal 22 Januari dalam WEF 2026. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.